Shalom Bipro, be sukses, be profesional. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Juli. Puji Tuhan, kita semua disertai Tuhan selama 6 bulan ini. Sudah separuh perjalanan kita di tahun 2020 ini. Meskipun masih banyak dalam guncangan wabah COVID-19 mulai di awal tahun, tapi tidak terasa Tuhan sudah menyertai kita sampai saat ini. Kita harus terus bersyukur sama Tuhan dan jangan pernah lepaskan tangan kita dari tangan Tuhan. Mazmur 118 ayat 14 berkata, Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Tuhan itu adalah keselamatan kita. Hari-hari ini, di tengah maraknya pandemi ini, saya terus melihat bahwa sungguh kita ini nggak bisa bergantung pada apapun atau siapapun. Cuma bisa bergantung sama Tuhan kita. Cuma Tuhan yang bisa menjaga kita dan meluputkan kita. Uang kita sudah tidak bisa menjadi jaminan 100% kita terus sehat atau terus aman. Kita bisa punya uang, kita bisa beli banyak hal, membuat kita aman, kayak beli hand sanitizer, beli masker. Mungkin uang juga bisa bantu bisnis kita. Ya, itu betul sekali. Tapi tetaplah Tuhan yang bisa menjaga, meluputkan, dan memberkati setiap usaha kita. Di bulan yang baru ini, saya mau membagikan tema yang baru buat komunitas Bipro kita ini, yaitu God be magnified, yang artinya membesarkan Tuhan di tengah-tengah masalah kita. Dikala banyaknya berita negatif yang sering kali kita dengar, banyak kisah demi kisah kita baca tentang testimoni COVID, tentang kondisi ekonomi, tentang teori kesehatan, banyak sekali. Tapi saya menyadari malah justru sedikit sekali saya menemukan kisah-kisah yang justru tentang kebesaran Tuhan. Ya, ini memang wajar karena sekarang kita lagi menghadapi ini semua di depan kita. Dan ini sudah jadi masalah bersama. Seringkali kita dapat cerita dari broadcast dan jujur mungkin kisah-kisah ini sebenarnya ditujukan untuk pembelajaran kita dan antisipasi kita. Tetapi justru jujur, terkadang saya sendiri setelah baca itu kok jadi malah khawatir ya, jadi malah takut atau malah lebih paranoid lagi. Nah, saya mau ajak kita semua kali ini untuk merubah fokus mata kita justru dengan membesarkan Tuhan Allah kita. Saya yakin kita semua pernah punya masalah ini. Dan ini adalah kenyataan yang ada di depan kita. Tetapi jangan pernah lupa akan suatu kenyataan yang lain yang tidak kalah nyata, bahwa Tuhan yang selalu ada di samping kita dan siap menuntun kita dan melindungi kita. Dunia mungkin hanya melihat yang di depan mata, tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus sadar bahwa ada Tuhan yang terus menjaga kita di depan kita dan di depan mata kita sendiri sebenarnya, dan sama realnya dengan masalah kita. Pilihannya adalah kita mau melihat masalah kita yang besar atau Tuhan kita yang sangat besar. Oleh karena itu, di bulan ini saya mengajak teman-teman untuk fokus untuk membesarkan cerita-cerita tentang Tuhan kita. Kalau dunia membesarkan cerita negatif tentang kelemahan kita sebagai manusia, mari kita membesarkan cerita tentang Tuhan kita yang besar, membesarkan kehebatan Tuhan kita, membesarkan kebaikan Tuhan kita. Firman Tuhan di Wahyu berkata, iblis dikalahkan dengan darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Garis bawahi kata kesaksian kita. Ini adalah kesaksian kita tentang kuasa Tuhan, kesaksian kita tentang kebaikan Tuhan, kesaksian kita tentang mukjizat Tuhan. Teman-teman pasti mengenal yang namanya kaca pembesar. Tuhan kita dan masalah kita ini sebenarnya sama-sama realnya. Tetapi ibaratnya saya mau mengajak kita semua untuk mengarahkan kaca pembesar kita kepada Tuhan, bukan masalah kita. Kenapa kita harus membesarkan Tuhan? Karena membesarkan Tuhan adalah syarat utama untuk Allah bertindak menolong kita. Allah pada dasarnya memang sudah besar dan hebat. Dikatakan di Alkitab, dunia ini adalah tumpuan kakinya, dan jengkal tangannya ini sebesar seluruh lautan. Kuasanya adalah kisah nyata yang terjadi di bumi ini, dan kebesaran kebaikannya sudah banyak diceritakan. Sebenarnya Tuhan itu sudah besar,
Tapi kenapa kita harus membesarkan Tuhan? Ini sebenarnya adalah untuk keuntungan kita sendiri. Saat kita membesarkan Tuhan, Dia akan bertindak. Saat kita membesarkan Tuhan, iman kita akan bangkit dan mukjizat siap dijadikan oleh Tuhan. Ingat, iman adalah awal dari mukjizat. Jadi saat kita membesarkan Tuhan, kita membangkitkan iman. Maka kita menyiapkan jalan bagi Tuhan untuk melakukan mukjizatnya menolong kita. Saya mulai dengan dasar ayat firman Tuhan di Mazmur 34 ayat 1-9. Teman-teman bisa baca semuanya. Mazmur ini ditulis saat Daud lagi dalam masalah besar, yang mana saking takutnya sampai dia harus pura-pura gila. Tapi justru di tengah-tengah lembah terdalam di hidupnya, dia menulis mazmur yang luar biasa ini, yang bukan mengenai ratapan nasibnya, meratapi kok gini atau kok gitu. Tapi justru di masa-masa sulit, Daud mengajak kita untuk membesarkan Tuhan. Dan ternyata ada satu kebenaran besar yang dia belajar, bahwa dengan membesarkan Tuhan, itu akan membawa kelepasan. Saya akan highlight di ayat 3 dan 4. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memansyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Di ayat ketiga, garis bawahi kata muliakanlah Tuhan. Terjemahan dalam bahasa Inggris dari ayat itu adalah magnify the Lord. Sedangkan arti kata magnify sendiri sebenarnya adalah membesarkan. Jadi di ayat tersebut kita diajak untuk membesarkan nama Tuhan. Dengan kata lain, Mazmur ini berkata, besarkanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memansyurkan atau meninggikan nama Tuhan. Ada beberapa fakta nyata yang terjadi saat kita membesarkan Tuhan. Yang pertama, membesarkan Tuhan berarti mengecilkan masalah kita. Saat kita membesarkan Tuhan, masalah kita memang tidak hilang. Tapi membesarkan Tuhan berarti melihat Tuhan lebih banyak dan lebih besar dari kita melihat masalah kita. Dan ternyata membesarkan dan meninggikan Tuhan adalah syarat untuk Tuhan bisa melepaskan kita dari jerat ketakutan atau masalah kita. Kita lihat tadi di Mazmur 34 dan di ayat 3-4 bahwa sebelum Allah bertindak, di ayat 4 untuk menjawab dan melepaskan kita, ayat 3 terlebih dahulu berkata, besarkanlah Tuhan. Bagaimana kita bisa membesarkan dan meninggikan Tuhan? Secara simpel ini kita lakukan dengan mempromosikan siapa Tuhan kita dan menceritakan reputasi Tuhan kita. Membesarkan Tuhan kita lakukan dengan membicarakan kebesaran, kebaikan, dan kehebatan Tuhan kita lebih dari lainnya. Dan tanpa terasa saat kita membicarakan tentang Tuhan dan kebesarannya, maka secara otomatis kita mengecilkan masalah kita dan ketidakmampuan kita. Maka dari itu, justru saat kita lagi dikepung banyak masalah seperti yang kita alami saat ini saatnya kita membesarkan Tuhan. Masih ingat cerita Paulus dan Silas di Kisah Para Rasul 16 ayat 23-27? Ini ceritanya Paulus dan Silas dihukum masuk penjara karena mereka mengusir roh jahat dari seorang perempuan. Saat mereka di dalam penjara, mereka tidak malah merenungi nasib, bertanya sama Tuhan, wong aku sudah berbuat kebenaran, kok bisa aku mengalami ini? Atau malah mungkin bingung dan stres, gimana caranya keluar? Atau justru malah patah arang, patah semangat, pasrah. Tapi yang mereka lakukan adalah mengangkat puji-pujian yang membesarkan Tuhan. Dan setelah itu dikatakan bahwa setelah mereka menaikkan pujian, Tuhan bertindak dengan mengutus malaikatnya untuk membebaskan mereka. Wow, luar biasa sekali. Ternyata memang dengan membesarkan dan meninggikan Tuhan, kita mempersiapkan jalan buat Tuhan untuk melakukan mukjizat menolong kita. Kenapa? Karena saat kita membesarkan Tuhan, iman kita itu mulai bangkit. Dan iman adalah benih dari mukjizat Tuhan buat kita. Tanpa iman, tidak akan ada mukjizat. Hal kedua yang mau saya tekankan adalah saat kita membesarkan Tuhan, berarti membesarkan porsi Tuhan dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita, apakah yang menjadi porsi terbesar?
dengan maraknya media sosial, banyak orang lebih mementingkan update status atau melihat sosial media. Atau mungkin hobi kita jadi posisi terbesar dalam hidup kita. Atau mungkin justru pekerjaan memiliki posisi terbesar dalam hidup kita. Nah, dengan kita membesarkan Tuhan, juga berarti kita membuat porsi Tuhan diperbesar dalam hidup kita. Ini waktunya untuk kita refokus hidup kita dan perhatian kita sama Tuhan. Justru ini yang banyak saya dapatkan akhir-akhir ini. Dampak dari pandemik ini atau masalah yang kita hadapi mungkin jadi wake up call buat kita semua. Untuk kita bisa menata lagi fokus kita dengan benar. Kembali fokus sama Tuhan. Buat Tuhan memiliki porsi terbesar dalam hidup kita. Ini bukan ngomong tentang porsi waktu, tapi berbicara tentang keterlibatan Tuhan dalam hidup kita. Di setiap aspek hidup kita, Tuhan harus hadir dan berdaulat penuh. Baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam hobi, apapun juga. Jadikan Tuhan yang terbesar dan terutama dalam hidup kita. Di bulan ini nanti kita mau belajar ini semua. Dan saya harap kita semua bisa terus stay tune. Terus ikuti program-program melalui IG Bipro, juga melalui Zoom Bipro. Karena ini saatnya kita nggak bisa sendiri. Kita harus bisa terus bergandengan tangan dan saling menguatkan. Di komunitas Bipro ini kita mau bertumbuh bersama, beriman bersama, dan pada akhirnya survive bersama melewati masa-masa yang sangat sulit ini. Minggu depan kita akan belajar tentang kebaikan Tuhan. Nanti minggu depannya lagi kita akan belajar gimana Tuhan menyertai kita dan sebagainya. Saya harap melalui bulan ini kita semua bisa mulai move on. Bukan hanya dengan adaptasi new normal, tetapi juga dengan new spirit, new priority, new habit, new focus, dan benar-benar bisa terbang tinggi mengatasi badai ini bersama dengan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.